Oke guys, kembali lagi bersama saya. Selamat malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 15 September, jam 8.15 malam ya guys. Oke, hari ini IHSG terpantau hijau ya, hijau pekat. Coba boleh kita lihat dulu. Ya, terpantau hijau pekat nih hari ini. Naik 0,38%. Ini tadi sempat 1%, persenan sih guys ya. Untuk IHSG ya, yang katanya orang-orang itu September itu IHSG berdarah-darah merah pekat begitu ya, itu bisa terpatahkan ya, terbantahkan dengan ya IHSG menembus ATH-nya begitu loh ya. Jadi menurut saya tuh ya boleh sih, kalian mempertimbangkan isu, tapi tetap kita juga harus mempertimbangkan data-data yang ada begitu loh ya, yang sudah ada begitu. Ya mungkin memang sejarahnya setiap September itu ya IHSG selalu merah, tapi ya kita harus melihat juga laporan keuangan dari emiten yang kita pegang. Selama itu masih bagus, harganya juga masih worth it, ya belanja aja, masuk aja begitu loh ya. Justru kalau nanti merah, ya itu kesempatan kita untuk tambah muatan kita lebih banyak lagi, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir apapun yang terjadi terkait dengan IHSG, mau merah mau hijau ya tetap aja kita harus lihat laporan keuangannya. Kalau itu masih bagus, masih worth it harganya, ya masuk aja ya. Itu, gitu loh. Kemudian hari ini kita akan membahas saham ya, kita tinggalkan sejenak untuk saham batu bara ya guys ya. Ya saya tahu hari ini juga saham batu bara banyak yang terbang begitu. Ya selamat bagi kalian yang sudah uh, mungkin beberapa waktu lalu saya sempat membahas maraton saham batu bara ya, maraton saham batu bara ITMG, PTBA, Adro, MBAP, BSSR, Indi begitu. Ya, kemudian langsung nyerok ya di harga pas saya buat video ya. Selamat, hari ini sudah hijau semua begitu. Jadi sebetulnya bukan saya yang hebat ya, bukan saya yang hebat, melainkan fundamentalnya yang bagus. Fundamental itu tidak pernah membohongi harganya guys ya. Kalau fundamentalnya oke, pasti harganya pun juga bakal melejit naik begitu loh ya. Jadi bukan saya yang hebat, tapi memang fundamentalnya bagus. Saya pun juga bicara ya seadanya, kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek pun juga ya saya bilang jelek, seperti itu. Oke, hari ini kita lanjut ke saham perkapalan ya guys ya. Untuk yang pertama ini adalah HAIS. Sempat beberapa waktu lalu juga saya membahas SMDR ya, SMDR. Dan yang kedua berarti saham perkapalan yang saya bahas yaitu HAIS atau Hasnur International Shipping. Langsung aja kita lihat untuk profilnya. Menjalankan usaha jasa transportasi perkapalan, oke, dan juga operator pelabuhan ya guys, khususnya mendukung kegiatan pertambangan nih guys ya, dan perdagangan komoditas hasil sumber daya alam. Anggota dari Hasnur Group, oke. Ya, jadi intinya untuk HAIS ini adalah perusahaan perkapalan ya, kemudian khususnya itu mengangkut pertambangan dan perdagangan komoditas guys, seperti itu, dan juga hasil sumber daya alam. Ya kalau begini sih sebetulnya juga ikut kecipratan ya, karena kan memang untuk permintaan atau demand dari batu bara itu kan sedang naik-naiknya nih, sedang tinggi-tingginya ya. Ini juga harusnya kecipratan juga nih saham-saham perkapalan yang mengangkut batu bara, seperti itu ya. Terlebih lagi ketika dia uh, menjalankan logistiknya sampai ke luar negeri, nah itu lebih bagus lagi sih guys. Tapi saya kurang tahu untuk HIS ini apakah hanya di dalam negeri atau mungkin juga ke luar negeri. Ya kalau kalian boleh uh, tahu ya, kalian bisa komen di bawah. Perusahaan melengkapi, oke. Armada, tugboat, dan juga tongkang nih guys ya. Ini biasanya mengangkut batu bara. Kapal tunda juga ada, oke. Satu saya, iya. Minyak sawit juga ya guys. Nah, saya di bidang jasa ke pelabuhan, bongkar muat di Kalimantan Selatan. Ya, didirikan tahun 2009. Kemudian untuk IPO-nya 2021 guys. Jadi masih tahun lalu ya.
Berarti ini cukup muda umurnya di bursa saham begitu. Oke, untuk kapitalisasinya 600 miliar, jumlah saham beredarnya 2,63 ya. Oke, pemegang sahamnya masyarakat 20 ya. Di sini 20% nih guys. Yang menandakan bahwa memang saham ini tidak liquid guys ya. 20%. Bagus itu adalah 30%. Kayak gitu. Lebih baik kalian masuk di saham-saham yang liquid, tapi juga jangan terlalu liquid guys. Seperti contohnya adalah Bumi. Bumi itu terlalu liquid menurut saya ya. Jadi pergerakannya itu cepat sekali. Kalaupun nanti, iya kalau dia laporan keuangannya bagus, rutin bagi dividen, pastinya bakal melejitnya pun juga cepat ya. Tapi kalau memang hutangnya banyak begitu, yaitu turunnya pun juga cepat ya. Karena apa? Karena ya pengendalinya cuman sedikit, kalau nggak salah untuk Bumi itu adalah 20% untuk pengendalinya. Sisanya yang 80% itu di masyarakat kayak gitu. Karena pengendali ini nggak mungkin kan jual sahamnya begitu. Ya itu sih. Jadi ya lebih baik sih 30% ke atas, maksimal yang 49%-an lah ya, atau 50%. Kemudian untuk dewan komisaris, direksinya, nama perusahaan, anak perusahaannya ada 2 ya. Ya ini untuk income-nya paling banyak di pengangkutan ya. Paling banyak di pengangkutan atau distribusi dengan menggunakan kapal begitu. Kemudian sisanya ada jasa bantuan permuat, oh bongkar muat berarti sisanya guys. Ya oke, ini income-nya. Kemudian pelanggannya, nah ini ada PT Energi Batubara Lestari, Bumi Rantau Energi, oke, dan juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa jadi bukan perusahaan ya, melainkan perseorangan seperti itu. Ya secara profile berarti ya ini harusnya kecipratan ya guys. Dengan demand batubara yang sangat tinggi, apalagi ini winter begitu, ya lebih bagus lagi kalau dia memang mengantarkan logistiknya itu sampai ke luar negeri guys, seperti itu. Ya pergerakan harga sahamnya kita lihat sejak IPO ya, ini sebetulnya downtrend ya guys, saham downtrend. Dia IPO-nya di harga 324, kemudian sekarang harganya 246. Oh sorry ya, ini yang update dia 254 ya guys ya. Turun nih hari ini sebesar 2,31% guys. Ya langsung aja untuk memastikan apakah saham ini worth it atau enggak ya, tetap kita lihat laporan keuangannya guys. Finansial, kemudian laba bersih untuk pemilik entitas induk. Oke, saya lihat sekilas ini mengalami kenaikan di kuartal 2 ya. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2022, itu dia naik sebesar 1 miliar ya, yang tadinya 22 miliar menjadi 23 miliar. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2021, dia naik sebesar 13 miliar guys ya. Kalau kuartal 2 2021 itu sebesar 10 miliar, kemudian kuartal 2 2022 itu 23 miliar, jadi kenaikannya adalah 13 miliar guys ya. Secara ekuitas laba bersih ini enggak ada masalah ya, ini terus grow bagus kayak gitu. Tapi juga kita untuk membedahnya nggak sampai di sini aja guys, kita juga harus lihat untuk key statnya ya, atau key rasionya juga. Langsung aja ya, ini karena memang laba bersihnya naik makanya IPS-nya juga naik ya, 8,64 yang sebelumnya 8,52. Oke, kemudian per kuartalnya 24 ya. Ini mengindikasikan bahwa untuk kuartal ini atau kuartal 2 harga sahamnya udah kemahalan kayak gitu. Harga sahamnya udah kemahalan ya. Dengan IPS yang sekian 8,65 ini, harusnya untuk harga sahamnya tidak di harga 200-an ya. Tidak di harga 200-an. Ini ditandai dengan per yang gede banget 24 sih. Ini sebetulnya ya ini waktunya jual sih kalau sekarang ya. Kayak gitu. Ya, pernya gede, udah terlalu gede. Per yang bagus itu di bawah 5 sih. Ya, per yang bagus itu di bawah 5. Kalau medium ya di bawah 10 ya. Masih di bawah 10 itu masih worth it guys. Ya, tapi yang paling bagus itu di bawah 5. Kalau di atas 10 sih saya sarankan ya bisa pilih saham lainnya lah guys ya. Itu apalagi ini 24 ya. Kalau saya lihat dari sini aja sih udah nggak worth it guys, meskipun dia ada kenaikan laba ya.
Mungkin ya kalau dia bisa menunjukkan laba yang signifikan lagi, lebih besar daripada kuartal 2 begitu, naik ratusan kali lipat ya atau puluhan kali lipat, mungkin ya worth it guys. Tapi untuk sekarang belum sih ya. Kemudian ROE 4 kali 2 16%, ya ini medium sih sebenarnya. ROE-nya bagus sih ya, 16%. Lebih dari 10 ya medium. Bagus itu ROE-nya ketika di atas ketika di atas 20% itu bagus. Kemudian istimewa itu di atas 30%. Kalau ROE-nya 16% ya medium lah ya, kayak gitu. Oke, kemudian untuk istatnya yang lain, per annualisnya 7. Sebetulnya untuk tahunannya atau annualisnya 7 ya masih medium ya guys, masih worth it sih kalau kita hitung atau kalau kita hold sampai setahun guys ya. Ini masih worth it, tapi tidak terlalu bagus karena di atas 5, tapi setidaknya di atas 10. Ini 7,4, sorry, di bawah 10 ya, 7,4. Itu masih worth it tapi tidak terlalu wow juga gitu loh ya. Per yang bagus itu di bawah 5. Kemudian untuk IPS-nya, annualisnya langsung aja 34 ya guys ya. Ya, dia bagian dividen, yieldnya 1,57 guys ya. Ini dividen yield yang terakhir guys. Ya, kalau kita hitung potensi dividen yield yang berikutnya berapa ya, nanti kita hitung ya. Seenggaknya kalau dari data dividen tahun ini ya menurut saya sih terlalu kecil ya dividen yieldnya ya. Lebih gede reksadana ya. Kalau kalian pilih, apakah kalian pengen pilih saham beli di HICE atau reksadana begitu ya, saya mendingan reksadana lah. Kenapa? Karena memang reksadana itu ya naik turunnya nggak cepat gitu loh ya. Emang kalau naik pun juga nggak cepat, tapi setidaknya stabil gitu. Risknya itu lebih kecil, resikonya lebih kecil, tapi dividen yieldnya itu gede ya, maksimal 4% kayak gitu, lebih gede daripada HICE ini guys, kayak gitu kalau untuk kuartal 2 ini. Jadi menurut saya sih ya kurang worth it sih ya, saham ini kurang worth it ya. Nanti kita lihat untuk uh, perbandingan dividen yield di pembagian selanjutnya ya guys. Kalkulator. Kalau dari ekuitas atau laba bersih sih sebetulnya tadi nggak ada masalah guys, itu bagus. Cuman emang dari kisatnya sendiri ya jelek sih ya, nggak worth it. Oke, kemudian kita hitung potensi dividen yieldnya di tahun depan ya guys, atau di pembagian dividen selanjutnya. IPS-nya kan dia punya 34, ini di kuartal 2 ya, 34 berarti kan masih dikali, oh sorry, ini kan udah anualis ya guys, berarti langsung aja 34. Nah ini dia pernah bagiin dividen DPR-nya berapa aja nih guys, kita harus cek RTI dulu guys. Ya kalau tadi sih saya sekilas cek di RTI, karena dia baru IPO jadi dia baru bagian sekali ya guys. DPR-nya yang terakhir itu sebesar 30% guys. Jadi dikali 30 dibagi 100. Oke, ini adalah dividen ya, potensi dividen yang akan dia bagikan di pembagian dividen berikutnya guys ya. Dengan asumsi IPS anualisnya 34 ini. Ini semua bisa berubah ketika di kuartal 3-nya itu lebih moncer lagi. Atau mungkin juga malah turun ya, ini juga berubah lagi. Tapi setidaknya untuk pakai data yang sekarang ya, yang udah ada di kuartal 2 ini ya, potensi dividennya dengan DPR-nya 30%, ini berdasarkan histori pembagian dividen sebelumnya ya, didapatkan dividen di pembagian dividen selanjutnya adalah 10 ya, 10,2 per lembar saham. Nah kita hitung untuk potensi dividen yieldnya guys. Ini dibagi dengan 254, didapatkan 12, oke, 4% guys ya. Ini sama dengan reksadana guys, kayak gitu. Nah ini adalah return yang kalian dapatkan apabila kalian hold ya di harga sekarang 254 sampai pembagian dividen selanjutnya. Nah ini semua skenario ini bisa berubah guys ketika dia bagiin DPR yang lebih gede daripada sebelumnya.
Kalau dia bagiin 50%, coba ya kita hitung untuk IPS tadi berapa sih? 34 ya. 34 kali 50 dibagi 100 dapat 17. Kalau dia bagiin 50%, dividennya adalah 17 ya, asumsinya adalah IPS yang dianaliskan tadi, kemudian kita hitung potensi dividen yieldnya 254 di harganya sekarang ya. Oke, dapat 6,6%. Kalau kalian serok sekarang, tapi dengan syarat pembagian dividennya ya, DPR-nya adalah 50%. Kayak gitu. Ini kan baru sekali nih, saya juga baru dapat data yang sedikit karena dia baru IPO, di RTI juga dia baru bagian dividen sebesar satu kali ya dengan DPR 30%. Tapi kalau dia bagian 50% ya menurut saya harga yang sekarang worth it. Kenapa? Karena lebih gede daripada reksadana. Reksadana itu adalah 4%. Nah, ini 6,6%. Kayak gitu. Ini worth it sih kalau menurut saya. Ya. Tapi syaratnya tadi ya guys, DPR-nya adalah 50%. Itu guys. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mencari saham yang menurut kalian ya itu fair kepada investornya atau pemegang sahamnya ya. Caranya bagaimana? Cara kalian bisa tahu ya bagian dividen atau enggak. Kemudian dividennya ya DPR-nya itu gede atau enggak ya. Asalkan jangan 100% ke atas saja karena itu bakal mengerus IPS dan cash-nya guys. Cadangan cash-nya seperti itu. Itu sih guys. Ya menurut saya sih versi 50% itu udah cukup. Kalaupun dia bagiin 60%, 80% ya itu saya anggap bonus bagi saya kayak gitu. Kalau 50% sudah cukup kayak gitu. 50% untuk investor, 50%-nya lagi untuk ekspansi perusahaan seperti itu. Ya, secara fundamental berarti saham ini dengan histori yang 30% tadi ya sebetulnya kurang worth it ya guys. Kurang worth it. Tapi kalau dia bagian 50% ini sangat worth it. Kayak gitu. Karena dividen yield-nya potensinya adalah 6,6%, lebih gede daripada reksadana. Kayak gitu. Itu sih guys ya. Nah, kalau menurut saya ada pilihan kalau kalian mau pilih saham perkapalan ya, uh, yang menurut saya oke ya dan bisa dijadikan pertimbangan untuk kalian, ya ada PSSI. Boleh dicek nanti ya PSSI dividennya berapa, kemudian untuk IPS-nya berapa, kayak gitu, ROE-nya dan segala macam tadi. Fundamentalnya kalau oke masuk aja, kayak gitu. Kalian bandingkan dengan HISE sih, ya. Sejauh ini sih PSSI yang masih oke sih. Sebetulnya SMDR itu juga oke, cuman dia memang bagian dividennya kecil banget guys. Jadi memang ya investor juga ogah-ogahan untuk masuk lagi. Makanya kan harganya segitu-gitu aja kan, stagnan atau sideways. Ya, meskipun ada laporan keuangan yang sangat luar biasa sekali, ya buat apa? Ketika dia bagian DPR ya kecil, bagian dividen kecil ya buat apa? Kita nggak kecipratan. Ya kita kecipratan tapi kecil banget kecipratannya ya. Gitu. Itu dari segi fundamental guys. Ya. Menurut saya masih ada saham-saham lainnya yang lebih worth it sih dari HISE ini. Kayak gitu. Oke, kita lihat untuk dari segi teknikal ya guys. Ya oke guys, tadi saya cek di Stockbit begitu nggak keluar untuk bar chartnya ya. Ya ini saya carikan di Google guys. Ya nggak apa-apa ya. Kita coba. Ini gedein bisa nggak ya? Hmm, full screen mana ya full screen ya? Oke nggak apa-apa ya guys, gini aja. Kita nanti coba lihat untuk oh ini ada nih garis. Oke pakai candlestick aja. Ya untuk fiturnya sih kurang lengkap ya guys, ya nggak apa-apa lah. Coba untuk indikator EMA crossing ya kita pakai EMA crossing. MA. Nah ini pakai yang EMA cross. Oke. Iya, ya ini sebetulnya ada pembalikan arah sih guys ya.
Ini dia di harganya sekarang itu berada di area EMA crossingnya nih guys ya. Mungkin besok bakal naik sih ya, mungkin besok bisa naik gitu. Kemudian kalau kita tentukan area supportnya di mana guys, area supportnya saya cari dulu eh di sini ya guys ya. Ini sebetulnya area sideway. Area sideway-nya itu di harga 248 ya, sampai sini nih guys, 236 ya. Sekali lagi 236 sampai 248, ini area sideway-nya atau area supportnya dia yang pertama. Kemudian area supportnya dia yang kedua di harga berapa? Coba kita geser lagi ya, di sini 222 ya, 222. Dan area support yang ketiga ada di harga ya di sini 286 sampai 292 kayak gitu. Itu area supportnya. Kemudian area TP-nya di harga berapa? Area TP-nya ya di ATH sebelumnya ya guys. Nah di sini 284 ya, ini TP yang pertama, kedua 298 ya. Kemudian dia bisa ke 300 enggak ya? Sebetulnya kalau kita lihat fundamentalnya sekarang sih ya sulit sih ya. Kecuali kalau emang IPS yang meningkat, laba bersihnya meningkat. Gitu guys. Tapi sejauh ini untuk EMA crossing bagus banget ini ya, karena dia ada perpotongan di sini, ya ada pembalikan arah sih ya. Setelah dia turun cukup dalam di harga 238 begitu. Ya, menurut saya sih bisa sih ke sini. Menurut saya bisa. Ya dia harus, tapi untuk ke 280-an ya, 284 ke atas itu dia harus melewati ini dulu nih. EMA crossing sebelumnya ada di harga 262 ya. Kalau dia bisa melewati harga 262 begitu atau 266 ya di area sini ya, itu dia bakal melanjutkan kenaikannya di harga 280-an guys. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sih guys untuk saham HIS ini. Kesimpulannya untuk fundamental sih menurut saya masih ada yang lebih worth it daripada HIS ini ya fundamentalnya. Tapi secara ekuitas sih tadi yang mengalami kenaikan. Ya, sangat disayangkan tadi DPR-nya hanya satu data aja 30% begitu. Tapi kalau dia bagian 50% di pembagian dividen selanjutnya sih masih oke. Kemudian dari segi teknikal tadi sudah saya gambarkan, untuk sudah saya beritahu ya untuk area supportnya dan area TP-nya. Silakan nanti videonya boleh di repeat ulang seperti itu. Mungkin pembahasan saham kita pada malam hari ini sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe. See you semua. Bye.